anak-anak yang ada di rumah, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, pasti Tante percaya semua diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan renungan setiap hari Rabunya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak yang sedang menonton di rumah, bahkan papa, mama yang menonton di rumah, Tuhan juga berkati. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kembali kami bersyukur atas kasih dan rahmat Tuhan yang kami rasakan di dalam hidup kami. Saat ini anak sekolah minggu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan berkati pendengaran kami agar firman Tuhan ini boleh dibentangkan dan menjadi berkat bagi anak-anak yang mendengar, bahkan boleh menjadi berkat bagi anak sekolah minggu, bahkan menjadi berkat juga buat orang tua yang ada. Terima kasih, kami percaya firman Tuhan boleh menjadi rema bagi kami. Kami siapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, saat ini Tante akan membawakan cerita firman Tuhan, yaitu judulnya Roh yang Memberi Hidup. Nah, adik-adik, sepanjang minggu kemarin kita sudah mengadakan yang namanya doa ketuangan Roh Kudus. Nah, apa itu doa ketuangan Roh Kudus? Yaitu doa pencurahan Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tahu bersama ketika Yesus mati, bangkit, bahkan ketika dia naik ke surga, Yesus menjanjikan seorang penolong yang setia, yaitu Roh Kudus. Nah, saat ini Tante Natalia akan membawakan firman Tuhan, yaitu Roh yang Memberi Hidup. Saat ini Tante akan ambil firman Tuhan terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-19. Di situ firman Tuhan yang sangat pendek, tetapi makna dari firman Tuhan ini sangat luas. Nah, adik-adik baca di rumah 1 Tesalonika 5 ayat 19, di situ dikatakan jangan padamkan roh. Wow. Kenapa firman Tuhan ini dikatakan jangan padamkan roh pada hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Nah, anak-anak, kenapa Tuhan bilang roh itu jangan sampai pudar, roh itu jangan sampai padam dalam hidup kita? Karena apa? Kita belajar bersama-sama. Ayo buka di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yang pertama, adik-adik, sampai Tuhan katakan jangan padamkan roh, karena yang pertama, roh itu adalah nafas badania bagi anak-anak yang ada di rumah, bahkan bagi Tante Natalia. Roh itu adalah nafas hidup buat kita. Nah, pengertiannya yang dikenal dengan pernafasan kehidupan kita setiap harinya, yaitu ruach atau pneuma, yaitu nafas, angin. Itu berbicara tentang roh. Nah, adik-adik, kita tahu bersama ketika Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya, waktu langit dan bumi ini belum terisi, di situ kita boleh melihat dalam Kejadian roh Allah itu melayang-layang. Dan sampai di masa penciptaan manusia, Tuhan berkata dalam Kejadian 2 ayat 7 bahwa Tuhan menciptakan Adam dari tanah liat. Berarti adik-adik, kita adalah tanah yang tidak ada gunanya, tanah yang tidak ada artinya di mata Tuhan. Tetapi ketika ruach atau rohnya Tuhan, yaitu nafasnya Tuhan, ketika dia menciptakan itu tanah liat menjadi patung seperti manusia. Dan adik-adik tahu ketika Tuhan itu menghembuskan napasnya masuk kepada tanah liat itu, maka tanah liat tersebut menjadi hidup. Nah, adik-adik, di sini sampai Tante katakan roh yang memberi hidup. Ya, ada dua maknanya tentang roh. Jadi adik-adik, kenapa firman Tuhan berkata jangan sampai padam? Berarti
Kalau kita tidak menjaga roh dalam hidup kita, identiknya kita mati di hadapan Tuhan. Ada dua kematian, mati jasmani sama mati rohani. Nah, adik-adik, bagian yang kedua yaitu roh Allah atau Roh Kudus yang kita sudah peringati minggu kemarin, yaitu pencurahan Roh Allah. Kenapa Roh Kudus ini sangat penting bagi kita? Kenapa Roh Kudus ini harus ada di dalam hidup kita? Dan kenapa Roh Kudus ini jangan sampai padam? Firman Tuhan bilang, Tesalonika 5 bilang, karena ada saatnya Roh Kudus itu akan diambil loh dari hidup kita. Roh Kudus itu akan pudar dari hidup kita. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita dipindahkan kepada orang lain. Karena apa? Karena kita tidak bisa menjaga roh Allah yang ada dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Dan adik-adik coba lihat di dalam 1 Samuel ayatnya, 1 Samuel 16 ayat 14 sampai ke 23, tapi tante ambil ayat 14 dan 15. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Nah, yang kedua adik-adik, kenapa kita harus menjaga Roh Kudus itu dalam hidup kita? Karena Roh Kudus itu bisa diambil dari hidup kita kapan saja. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Nah, kita lihat Raja Saul, ya, karena tidak ketaatannya sama Tuhan, tidak dengar-dengaran sama Tuhan, maka roh Allah yang ada pada diri Saul diambil. Luar biasa. Karena apa? Karena Saul tidak bisa menjaga roh yang ada dalam hidupnya. Dan adik-adik, di sini kita baca firman Tuhan tadi, ketika roh Allah ini diambil dari hidup Saul, apa yang diganti di dalam hidup Saul? Yaitu roh yang jahat, roh yang tidak bagus, roh yang selalu menakut-nakuti. Nah adik-adik, berarti ini bisa fatal kalau kita tidak bisa menjaga roh yang ada pada kita. Karena apa? Ada saatnya ketika kita tidak menjaga roh yang ada dalam hidup kita, itu diambil oleh Tuhan dan dipindahkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, yaitu Roh Kudus. Dan adik-adik, identiknya kalau roh Allah itu sudah tidak ada dalam hidup kita, berarti kita kategorinya menjadi orang-orang yang mati di hadapan Tuhan. Mati apa? Yaitu mati rohani. Dan adik-adik, ketika roh Allah ini tidak ada dalam hidup kita, kita mati rohani, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Roh ketakutan bisa jadi ada dalam hidup kita, roh kekhawatiran, ya kan? Karena apa? Sudah tidak ada roh Allah dalam hidup kita. Apalagi roh yang rasa-rasanya tidak tahu bersyukur sama Tuhan. Karena apa? Campur aduk. Rasa-rasanya kita tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Karena apa? Roh yang ada dalam hidup kita sebagai anak Tuhan itu sudah diambil. Karena apa? Kita tidak menjaga roh Allah itu. Nah, firman Tuhan berkata jangan sampai padam. Di sini dikatakan jangan padamkan roh. Karena apa? Ada dua hal tadi. Ya, kalau kita memadamkan roh dalam hidup kita, maka kita akan mati rohani. Ada dua hal, mati jasmani. Kalau mati jasmani berarti kita sudah meninggal. Kenapa roh yang menghidupkan? Karena Allah yang menghidupkan kita. Karena Allah yang membentuk hidup kita. Saat ini tadinya kita dari tanah liat yang tidak berarti menjadi berarti. Karena apa? Karena kita diciptakan dengan penuh kasih sayang oleh Tuhan. Nah adik-adik, kenapa firman Tuhan berkata jangan padamkan roh? Nah, apa fungsi daripada Roh Kudus itu? Kita akan belajar fungsi-fungsi dari Roh Kudus. Ada 3 hal di sini yang kita akan pelajari. Yang pertama, dalam Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah yang pertama. Roh Allah itu memampukan kita untuk bersaksi.
atau berani bersaksi bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Nah, roh Tuhan itu kalau ada dalam hidup kita, ada dalam hidup anak-anak yang ada di rumah, kita berani bersaksi, tidak malu-malu bersaksi sama orang. Saya anaknya Tuhan loh. Tidak takut-takut, tidak malu-malu. Aduh, ada orang malu-malu. Saya orang Kristen. Jangan. Tetapi kalau ada roh Allah dalam hidup kita, dimanapun kita berada, kita tidak malu bersaksi bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, ya, dalam Roma 8 ayat 26 dan Yohanes 14 ayat 26. Nanti adik-adik baca di rumah ya. Roh Kudus dapat menghibur kita dalam kesusahan, dalam kelemahan, ya, apalagi menyampaikan doa-doa kita. Jadi kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya ingin ini, saya ingin ini. Nah, roh kita inilah yang berhubungan langsung dengan Tuhan, karena manusia kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Hanya roh yang ada pada hidup kita ini, dan rohnya Allah lah yang naik untuk menyampaikan setiap keluhan-keluhan kita. Yang ketiga, dan Roh Kudus memampukan kita supaya bisa hidup seturut kehendak Tuhan. Jadi adik-adik, fungsi-fungsi Roh Kudus itu yaitu memampukan kita untuk bersaksi, kita tidak malu. Yang kedua, untuk menghibur dalam kelemahan, kesusahan, dan menyampaikan doa-doa kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus untuk memampukan kita yaitu selalu hidup seturut kehendak Tuhan. Kita baca ayat yang terakhir, Yesaya 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Wow, luar biasa ayat firman Tuhan. Rohnya Tuhan akan berdiam dalam hidup kita. Rohnya Tuhan akan diam dalam hidup anak-anak sekolah minggu Jalan Gajah Mada yang ada di rumah, asalkan kita tetap hidup seturut daripada kehendak Tuhan. Jadi adik-adik, orang yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, anak-anak sekolah minggu yang sudah rajin ibadah, rajin sekolah minggu, identik pasti dia akan punya Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan, tetap hidup takut akan Allah. Takut akan Allah itu bagaimana? Takut akan Allah itu menjauhi segala jenis kejahatan apapun dia, ya, itu adalah takut akan Tuhan. Nah adik-adik, itulah tadi fungsi-fungsi Roh Kudus. Nah adik-adik, kalau kita tidak bisa menjaga Roh Allah yang ada dalam hidup kita, identik kita akan menjadi apa? Ayo, yaitu kita mati di hadapan Tuhan. Berarti kita tidak berarti lagi di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, sebab itu firman Tuhan kita selalu menjaga, atau jangan biarkan roh itu padam dari hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini boleh memberkati papa dan mama yang ada di rumah, bahkan anak sekolah minggu yang menyaksikan saat ini. Kami bersyukur atas kasih rahmat Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi papa dan mama, bahkan anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Amin.